Lucu ya, di negeri ini semakin besar kebohongan, semakin banyak yang percaya. Semakin lantang seseorang berteriak soal kebenaran, semakin kita harus curiga siapa sebenarnya yang sedang disembunyikan. Dan yang lebih lucu lagi, ketika seorang mengaku dokter tapi tak lulus matrikulasi, bisa jadi ikon moral dan simbol perlawanan. Ini bukan lagi soal ijazah, ini soal akal sehat yang sedang dikhianati secara berjamaah. Jadi sebelum kamu teriak Jokowi bohong, coba tanya ke dalam dirimu. Apa kamu sedang memperjuangkan kebenaran atau hanya sedang menikmati jadi penumpang gelap dalam karavan kebohongan yang dikemas manis oleh mereka yang pura-pura peduli? Di titik ini, kita harus belajar satu hal. Bukan semua yang bersuara lantang itu jujur. Kadang, suara keras hanya untuk menutupi fakta yang rapuh dan niat yang busuk. Dokter katanya, STF Driarkara katanya, akademisi katanya, tapi begitu dicek, zonk, habis. Palsu. Ngaku dokter, ngaku akademis, ngaku pembela kebenaran, tapi tugas matrikulasi saja tidak pernah kelar. Video ini adalah jawaban atas kebohongan publik yang disebar atau yang dinamakan Dokter Tifa. Tidak tahu dokter itu gelarnya dari mana. Soal ijazah Jokowi, bukan cuma membantah tapi membongkar total kredibilitas palsu yang selama ini dipakai untuk memprovokasi. Biar adil, yang menuduh ijazah palsu ternyata lebih palsu dari yang dituduh. Oke, teman-teman tonton sampai habis karena narasi ini bukan sekedar pembelaan tapi peringatan jangan sampai logika publik dikorbankan oleh mereka yang terobsesi menjatuhkan tapi tidak bisa jujur pada diri sendiri. Nah, jadi teman-teman, Dokter Tifa matrikulasi saja tidak lulus tapi dapat gelar dokter itu dari mana? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Bahwa dia yang menggemborkan ijazah Bapak Jokowi palsu, ternyata dia lebih palsu dari yang dituduh. Sungguh ironi, seorang muslimah berhijab seakan-akan agamis tapi ternyata hatinya busuk. Oke, ini adalah fake ciri-ciri pengikut Yaman atau pengikut politis Anies Baswedan. Dibungkus oleh agama tapi tidak mengerti budi pekerti dan mengerti arti kebenaran. Itulah Anies Baswedan. Ciri-ciri pengikutnya seperti ini. Sudah pasti rata-rata. Dokter Tifa, ya. Tidak tahu dokternya dari mana. Soal besar. Dan anehnya, masih banyak yang percaya. Serius? Masih percaya sama orang yang nggak lulus matrikulasi tapi Masih sok ngajarin percaya. etika publik? Mari kita luruskan. Lulus dari sekarang matrikulasi. juga. Kalau bukan karena rakyat Indonesia ini terlalu sabar, mungkin sudah dari dulu publik bersih dari kebisingan orang-orang yang mengaku-ngaku akademisi, padahal rekam jejaknya sendiri busuk. Kita Rekam ngomongin jejaknya siapa? sendiri busuk. Ya, kita ngomongin Dr. Tifauzia. Figur yang Tifa selama ini berdiri Fauzia. paling depan menuduh Jokowi pembohong, padahal justru kebohongan paling besar datang dari mulutnya sendiri. Begini, sebelum Anda ikut-ikutan menyebarkan narasi yang dibangun oleh Tifa, tanya dulu ke diri sendiri. Logikanya masuk akal atau tidak? Bagaimana mungkin seseorang yang tidak pernah lulus matrikulasi di STF Driarkara, tidak pernah menyelesaikan tugas-tugas dasar akademik, bahkan tidak memenuhi syarat jadi mahasiswa penuh, bisa mengklaim dirinya sebagai doktor lulusan kampus filsafat paling kredibel di Indonesia? Itu bukan sekadar salah sebut, itu pembohongan publik. Dan itu serius. Dan lucunya lagi, kebohongan ini tidak dia sembunyikan dengan rapi. Justru dia sebarkan sendiri, dia banggakan sendiri, dia tempel di mana-mana, seolah-olah gelar palsunya bisa jadi kartu as untuk menyerang kredibilitas presiden yang sah dipilih oleh rakyat. Ini bukan soal Jokowi lagi, ini soal akal sehat kita semua yang sedang dipermainkan. Tifa menyebut dirinya akademisi yang punya tanggung jawab moral untuk mengedukasi publik. Oke, mari kita uji, publik macam apa yang sedang dia edukasi? Publik yang diajak percaya bahwa ijazah Jokowi palsu, sementara dirinya tidak pernah bisa membuktikan keabsahan gelarnya sendiri. Ini bukan edukasi, ini penyesatan. Bukan edukasi. Dan yang lebih parah, penyesatan ini dilakukan dengan gaya meyakinkan seolah-olah berbasis intelektual. Inilah yang membahayakan.
Karena kebohongan yang Oke, teman-teman. Jadi Tifa ini tidak pernah menyelesaikan mata kuliahnya dan matrikulasinya. Memang benar dia pernah menjadi mahasiswa, tapi kampusnya sendiri tidak mengklaim bahwa dia pernah selesai kuliah di situ. Bagaimana bisa dia dapat gelar dokter? Bagaimana bisa dia mengisukan bahwa ijazah Bapak Jokowi palsu, sedangkan dirinya saja lebih palsu dari yang dituduh? Bagaimana mungkin golongan seperti ini, seperti Rosuryo, Rismon, dan Tifa hanya menjadi alat politik saja oleh Anies Baswedan? Tapi kedunguannya lebih dungu dari yang dituduhkan itu. Bagaimana bisa? Susah dipikir, susah dijelaskan kalau orang-orang seperti ini yang berbau agamis, dibungkus oleh jilbab, seakan-akan lebih tahu ilmu agama, tapi ternyata pengetahuannya lebih dangkal dari yang kita pikirkan. Tidak heran, memang gaya politik si Anies Baswedan selalu merangkul dan menjadikan agama simbol politik. Merangkul seakan-akan dia agamis, merangkul seakan-akan dia paling pintar agama. Hati-hati, publik lebih tahu daripada politik-politik seperti Anies Baswedan. Mungkin dulu iya, tapi sekarang publik lebih mengerti bahwa kedok-kedok Anies Baswedan sepertinya memang berbau-bau agamis, orang Yaman. Gaya politiknya memang seperti itu, menebar kebencian, hoaks, apalagi. bungkus dengan kata-kata akademik itu seringkali terasa benar bagi publik yang tidak tahu fakta dasarnya. Padahal satu persatu sudah dibongkar. STF Driarkara sudah buka suara. Dokter, Tifa tidak pernah menyelesaikan matrikulasi. Tidak pernah menjadi mahasiswa penuh. Tidak pernah lulus. Titik. Lalu dari mana gelar dokter itu berasal? Pertanyaan yang sederhana, tapi jawabannya mematikan. Karena jawabannya adalah tidak ada. Gelar itu fiktif. Nah, sekarang kita balik. Orang yang menyebarkan fitnah ijazah Jokowi palsu, ternyata dirinya sendiri yang palsu. Lebih palsu dari yang dituduh. Kredibilitas palsu, etika palsu, dan publik harus sadar, kita sedang dipermainkan oleh seseorang yang bicara soal moralitas, tapi tidak mampu mempertahankan moralnya sendiri. Betul. Ini yang disebut ironi kelas berat. Yang menyerang justru lebih kotor dari yang diserang. Dan kita tidak boleh diam. Menyerang lebih kotor dari Ini yang bukan diserang. soal bela Jokowi semata. Ini soal menjaga akal sehat publik agar tidak terus disesatkan oleh narasi bohong yang dibangun oleh orang-orang yang bahkan tidak sanggup jujur dengan rekam jejak akademiknya sendiri. Jadi untuk Anda yang masih percaya yang Tifa, tidak sembuh-sembuh, percaya pada orang yang tidak lulus matrikulasi tapi mengaku doktor, yaitu percaya pada pengikut orang yang Anies. menyerang kredibilitas padahal tidak punya kredibilitas, percaya pada orang yang berkampanye soal etika publik tapi melacurkan integritas akademiknya sendiri. Maaf, bukan cuma Anda yang sedang dibohongi, Anda sedang diajak jadi bagian dari kebohongan itu. Sekarang waktunya kita tegas. Waktunya membungkam kebodohan kolektif yang sengaja dipelihara oleh para penyebar fitnah akademik. Sudah cukup, jangan kasih panggung untuk kebohongan. Jangan beri tempat untuk kedok palsu. Dan jangan pernah biarkan mereka bicara soal etika, kalau etikanya saja dipalsukan. Tifa, Anda bisa terus bicara. Bagus. Tapi kami sudah tahu siapa Anda. Dan publik yang cerdas tidak akan mudah ditipu dua kali. Selamat datang di ruang publik yang tidak bisa Anda permainkan. Dan begini ya, kalau masih ada yang bilang, tapi Tifa kan berani bicara lantang, membela kebenaran, melawan rezim, maka izinkan saya menjawab dengan lugas. Keberanian tanpa kebenaran itu bukan keberanian, itu kelancangan. Melawan rezim pakai kebohongan, itu bukan perjuangan. Itu provokasi murahan, jangan salah kaprah. Bersuara keras tidak otomatis berarti benar. Justru dalam politik, yang paling keras seringkali yang paling rapuh argumennya. Karena mereka tahu, kalau bicara pelan dan rasional, akan langsung ketahuan palsunya. Jadi dibuatlah panggung kebisingan. Diperkuat dengan label aktivis, ditempeli status akademisi, dikasih bumbu doktor,
padahal semua itu omong kosong. Lalu pertanyaannya, Omong kosong. kenapa bisa ada orang yang percaya? Jawabannya cuma satu, karena publik terlalu malas verifikasi. Tifa tahu itu, dan dia manfaatkan itu. Dia tahu di zaman media sosial hari ini, kebohongan yang diulang berkali-kali bisa terdengar seperti kebenaran, asal dikemas dengan percaya diri. Makanya dia bisa berdiri di depan kamera, pasang tampang serius, lempar istilah-istilah ilmiah, seolah-olah dia pemegang kebenaran. Padahal dia tidak sedang menjelaskan. Dia sedang menyesatkan. Publik harus Dia sadar. sedang menyesatkan. Yang kita hadapi bukan hanya kesalahan informasi, tapi proyek sistematis yang menyasar kepercayaan publik terhadap negara, terhadap institusi, terhadap figur pemimpin yang sah. Dan jangan anggap remeh ini. Karena kalau kita Jangan biarkan, anggap remeh. ini jadi presiden buruk. Orang bisa seenaknya mengaku akademisi, mengaku doktor, mengaku punya gelar dari kampus bergengsi, padahal tidak pernah duduk di bangku kuliah secara utuh. Ini pemalsuan intelektual, ini ancaman terhadap etika publik. Di dunia akademik, integritas adalah segalanya. Kalau Tifa mengaku akademisi tapi memalsukan latar belakangnya, maka seluruh argumentasinya gugur. Dan karena itu, segala narasi yang dibangun di atas kebohongan harus kita robohkan sampai ke fondasi. Teman-teman sekalian, ingat baik-baik, ketika seseorang menyerang kredibilitas orang lain, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memeriksa kredibilitas penyerangnya. Dan dalam kasus Tifa, jawabannya sudah sangat jelas. Ia bukan dokter. Ia tidak menyelesaikan Ia bukan matrikulasi dokter. di STF Tidak pernah Triarkara. selesai kuliah. Ia membangun mengaku narasi dokter. publik atas nama Sebenarnya akademisi, dia sendirilah padahal yang tidak punya pijakan ijazah akademik yang asli. sah. Ia mengklaim etika publik, tapi membohongi publik. Lalu, dengan segala kebusukan ini, masih mau percaya? Ini bukan lagi Masih soal mau debat. percaya? Ini soal Dia kehormatan jelas nalar percaya publik. kalau anak Yaman. Jangan biarkan otak kita diperkosa oleh narasi-narasi karangan yang tak bisa dibuktikan. Jangan biarkan publik kita dicuci oleh orang yang bahkan tak bisa lulus syarat dasar dunia akademik. Dan pesan terakhir saya, jika Anda masih percaya pada Tifa, setelah semua fakta terbongkar, bukan Tifa yang bermasalah, tapi daya nalar Anda yang perlu ditolong. Jangan hanya pintar menyalahkan, pintarlah juga membongkar mana yang fakta, mana yang fiktif. Karena di Republik ini, kita tidak butuh aktivis yang hanya bisa teriak. Kita butuh penyeru kebenaran yang jujur, bersih, dan bisa diuji. Dan sayangnya, Tifa bukan salah satunya. Dan sekarang mari kita bicara soal dampaknya. Kebohongan Tifa ini bukan hanya soal personal. Ini sudah menyentuh ranah publik. Sudah masuk ke urusan hukum, etika, dan bahkan stabilitas kepercayaan Sudah masuk masyarakat hukum terhadap karena sistem demokrasi kita. Karena kalau tuduhan mencemarkan seperti nama itu, baik orang, ijazah palsu presiden, menjelek-jelekkan orang. dibiarkan berseliweran tanpa dasar, tanpa bukti akademik, tanpa akal sehat, maka apapun bisa dipalsukan. Kita sedang membuka ruang bagi siapa saja untuk menyebar hoaks atas nama kebenaran. Ini berbahaya. Dan ini bukan cuma tentang membela Jokowi. Ini tentang melindungi logika publik. Kalau kita biarkan Tifa DKK terus menjual narasi kebohongan dengan label moral tinggi, tanpa pernah diminta mempertanggungjawabkan kredensialnya, maka bangsa ini sedang diseret ke jurang anti-intelektualisme. Bayangkan, seorang yang bahkan tidak lulus tahap matrikulasi di STF Triarkara bisa tampil di ruang publik dan sok-sokan menggurui, mendikte etika, Lucu sekali, menghakimi tidak pernah lulus, legitimasi padahal. seseorang yang gelarnya dikeluarkan langsung oleh universitas ternama, UGM. Dan lucunya, UGM. publik yang percaya padanya adalah mereka yang tidak pernah cek fakta, tidak pernah buka dokumen resmi, tidak pernah dengar klarifikasi kampus. Mereka hanya percaya karena satu hal, benci. Iya, karena kebencianlah mereka percaya. Dan inilah titik paling rawan demokrasi, ketika kebencian mengalahkan akal. Lalu kita bertanya, apakah Tifa benar-benar Karena ingin benci. membongkar kebenaran Benar sekali. atau sekadar Karena ingin kebencian menghancurkan atau reputasi? sakit hati itulah. Apakah Tifa sedang memperjuangkan etika atau sedang memuaskan ambisi? Jawaban paling jujur dari pertanyaan ini sebenarnya sudah keluar dari mulutnya sendiri ketika ia memanipulasi latar belakangnya. Ketika seseorang mulai dengan kebohongan, lalu bicara soal kebenaran, maka ia bukan sedang berdialog, ia sedang berakting. Dan sayangnya banyak yang jadi penontonnya. Jadi untuk Anda yang masih percaya bahwa Tifa adalah figur akademik, izinkan saya berkata sekali lagi, dengan nada yang jelas, orang yang tidak menyelesaikan matrikulasi, tidak menulis paper, tidak lulus, Tidak pernah dan tidak mendapatkan menyelesaikan gelar, tidak bisa matrikulasi. disebut akademisi. Kok bisa dibilang Pakai dokter? jas putih atau gelar doktor palsu tidak membuat seseorang jadi benar.
Yang membuat seseorang layak didengar adalah integritas, bukan volume suara. Yang membuat seseorang pantas bicara di ruang publik adalah kejujuran, bukan bualan. Kejujuran. Dan publik berhak tahu bahwa Tifa gagal memenuhi semua itu. Maka mulai sekarang, berhenti percaya pada pemburu ijazah yang tak punya ijazah sah. Berhenti mengamini aktivis kebenaran yang bahkan tak bisa jujur soal riwayat akademiknya. Berhenti ikut-ikutan menyeret nama presiden hanya karena benci buta. Kalau masih nekat memelihara narasi Tifa, maka sebenarnya Anda sedang menggadaikan akal sehat sendiri. Dan itu jauh lebih menyedihkan daripada sekadar tertipu. Jadi pertanyaannya sekarang, kenapa masih ada yang percaya pada Tifa? Jawabannya sederhana. Karena kebohongan, kalau diulang terus-menerus, bisa terdengar seperti kebenaran, apalagi jika dibungkus dengan jargon moral dan topeng intelektual. Tifa tahu itu. Dan ia memainkan peran itu dengan sangat sadar. Ia tahu selama tampil percaya diri, bicara lantang, menyebut istilah akademisi dan etika publik, maka sebagian orang akan langsung terpesona. Padahal faktanya jelas, ia tidak pernah punya kredensial yang ia klaim. Bayangkan logikanya, Anda mengaku dokter, tapi tidak pernah sekolah kedokteran. Anda mengaku filsuf, tapi gagal bahkan di level matrikulasi. Anda bicara soal etika, tapi Anda sendiri pemalsu klaim akademik. Ini bukan cuma ironi, ini penipuan akademik. Ini bukan cuma ironi, ini penipuan. Dan lebih gilanya lagi, ini dipakai untuk menyerang presiden yang jelas-jelas sah, terverifikasi, dan didukung oleh institusi akademik yang kredibel, seperti Universitas Gadjah Mada. Kita bicara soal standar ganda di sini. Kalau Jokowi dituduh harus buka semua data akademik, kenapa Tifa tidak? Kenapa justru ketika rekam jejak akademiknya diungkap, dia diam? Kenapa tidak pernah ada klarifikasi langsung dari dirinya soal kelulusannya? Karena kalau bicara jujur, semua narasinya runtuh. Konstruksi moralnya hancur. Dan publik tahu bahwa semua ini hanyalah dagelan politik murahan. Inilah titik pentingnya, kita tidak sedang membela tokoh. Kita sedang membela akal sehat. Karena kalau kebohongan seperti ini dibiarkan tanpa koreksi, maka nanti semua orang bisa jadi akademisi. Semua orang bisa mengaku doktor, dan semua orang bisa menghakimi sesukanya, tanpa pernah sekolah. Dan itulah saat di mana publik runtuh. Logika publik rusak. Etika diskusi hancur. Dan yang tersisa hanya kebisingan politik penuh dusta. Jadi mari kita bersikap tegas. Cukup sudah? Cukup memberi ruang bagi penipu bersuara lantang. Cukup biarkan orang-orang seperti Tifa menyesatkan ruang publik atas nama kebenaran. Kita harus kembali pada standar dasar demokrasi. Siapapun boleh bicara, tapi harus jujur. Kalau mau menyerang seseorang, bersihkan dulu wajahmu sendiri. Kalau mau bicara etika, tunjukkan dulu integritasmu. Karena kejujuran itu bukan retorika, itu rekam jejak. Dan Tifa, dia sudah gagal di tahap pertama. Ia tak punya rekam, ia hanya punya suara. Dan kepada publik yang masih percaya, saya katakan dengan sangat jelas, kalau Anda membela kebohongan, maka Anda bagian dari kebohongan itu sendiri. Kalau Anda ikut menyebarkan dusta, maka Anda bukan korban. Anda bagian Anda dari pelaku. kebohongan. Betul sekali. Dan sejarah akan mencatat, kebodohan kolektif selalu dimulai dari percaya pada orang yang salah. Tifa mengaku sebagai seorang doktor, bukan sekadar gelar kehormatan, tapi doktor lulusan STF Driarkara, kampus filsafat terkemuka yang dikenal dengan disiplin akademik ketat dan rekam integritas tinggi. Masalahnya, tidak ada bukti. Fakta dari STF Driarkara berbunyi jelas. Saudari Tifa Uzia memang pernah tercatat sebagai peserta program matrikulasi, tetapi tidak menyelesaikannya. Ia tidak pernah lulus, tidak pernah menyelesaikan tugas-tugas wajib, dan karena itu tidak pernah menjadi mahasiswa penuh. Jadi, dari sini saja sudah gugur total klaim doktor dari STF Driarkara. Sudah selesai, setelah itu Tifa tidak tinggal diam. Ia bermain di wilayah abu-abu, menggunakan panggung media sosial. Mengangkat isu akademisi harus membongkar kebenaran, sebuah frasa yang kedengarannya luhur, tapi sayangnya dipakai untuk menutupi dusta personal. Tifa menyebut Jokowi sebagai penipu. Tifa menyebut ijazah Jokowi palsu. Tifa menyebut publik berhak tahu. Tapi satu hal yang tidak pernah ia lakukan adalah buka rekam akademiknya sendiri. Dan ini ironis, karena orang yang ingin membongkar kebenaran harus jujur tentang dirinya lebih dulu. Taktik klasik politik rendah. Ketika tidak punya fondasi akademik, bangun serangan lebih dulu.
Alih-alih menjawab pertanyaan tentang status pendidikannya, Tifa justru menggiring publik untuk fokus pada Jokowi. Dan disinilah kekacauan dimulai. Isu palsu dilempar. Bukti tidak disajikan. Fakta dicampur adukkan dengan opini. Dan publik yang tidak kritis, ya, mereka terjebak. Inilah sebabnya kenapa kita harus membongkar ini secara tuntas. Ketika kampus akhirnya bicara secara resmi bahwa Tifa tidak pernah menyelesaikan matrikulasi, seharusnya ini jadi alarm besar bagi siapapun yang waras. Tapi anehnya isu ini tenggelam. Kenapa? Karena Tifa dan jaringan politik yang mendukungnya tidak pernah berniat mendidik publik. Tujuannya bukan mencari kebenaran. Tujuannya hanya satu, menciptakan persepsi buruk terhadap Jokowi. Dan inilah Karena bentuk paling sakit keji dari hati penyalahgunaan terhadap intelektual, Jokowi. berbohong atas nama kebenaran. Yang dilakukan Tifa dan kelompok TPUA adalah pola lama dalam politik. Fitnah dulu, buktikan belakangan, kalau perlu tidak usah Fitnah dibuktikan. dulu. Mereka mengandalkan bahwa publik akan lebih mudah percaya pada narasi emosional ketimbang data akademik. Dan itu yang berbahaya. Karena ketika kebohongan jadi alat perjuangan, maka publik hanya akan tumbuh dalam kebencian.